Sobat Xcover. Nah, kembali lagi nih sama kami di tim Xcover. Kali ini kita bakalan ke outlet Ruang Sarjana. Nah, sebelum ke outlet Ruang Sarjana, kita mau tahu dulu nih, apa sih itu Ruang Sarjana? Yuk simak. Ruang Sarjana merupakan sebuah outlet yang menyediakan penyewaan seperti jas, kebaya, papan akrilik, dan masih banyak lagi lainnya. Ruang Sarjana hadir untuk membantu kesuksesan acara sidang dan wisuda. Nah, kita udah tahu kan nih apa sih itu Ruang Sarjana. Nah, kali ini kita bakalan langsung ke outlet Ruang Sarjana itu sendiri. Yuk, bye-bye. Halo guys, nah sekarang ini kita udah berada di sini nih di outlet Ruang Sarjana. Nah, yuk kita lihat apa aja sih yang ada di Ruang Sarjana. Oke guys, nah tadi kan kita udah lihat nih barang-barang yang ada dan tersedia di Ruang Sarjana itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bakal bincang-bincang nih sama owner Ruang Sarjana, yaitu Kak Puspa. Halo Kak. Perkenalkan, nama saya Puspa Indasari, saya owner dari Ruang Sarjana. Nah, kakak ini ngasih nama nih Ruang Sarjana. Nah, Ruang Sarjana itu nama dari outletnya ini sendiri tuh ada maksud tersendiri nggak sih itu Kak? Kakak kok bisa gitu ngasih nama Ruang Sarjana gitu? Oke, kalau untuk latar belakang namanya sendiri itu mungkin bisa disebabkan oleh 2 tahun sebelumnya sampai sekarang kan saya masih bekerja di ruang guru, gitu kan. Nah, jadi kalau untuk Ruang Sarjana sendiri karena ketepatan untuk produknya sendiri di sini untuk mahasiswa-mahasiswa yang ujungnya itu mau mendapat gelar sarjana, jadi ya dibuatnya seperti itu, jadi buat Ruang Sarjana. Oh, karena ini rata-rata barang-barang di sini tersedia untuk orang mahasiswa-mahasiswa yang ingin wisudawan ya Kak. Iya, jadi dibuat benar. Ruang Sarjana gitu. OTW lah. Kak Anis mau nanya, kan ini masih terbilang baru kan? Iya, benar. Jadi Anis mau nanya nih, produk apa aja sih yang best seller atau yang sering dipakai sama orang, yang disewakan? Produk apa aja tuh Kak? Kalau untuk yang bestseller sendiri tuh yang hampir tiap minggu dipakai gitu ya, kemungkinan tuh paling selempang ataupun jas. Oh, Kisaran harga berapa nih Kak nyewanya? Apa tuh yang jasnya tadi ya? Jas, lempar. Oke, sebenarnya tergantung sih karena kan ujungnya kan custom gitu. Jadi tergantung permintaan customernya sesulit apa gitu. Tapi kalau untuk yang udah tersedia kayak jas, kayak kebaya itu kan udah ada ring harganya gitu. Kalau untuk jas dia ring harganya ada 35, ada 40 wah gitu. murah banget ya guys. Iya. Per jam atau per hari tuh Kak? Kita hitungannya kalau pemakaiannya itu per hari sih gitu. Tapi kita gantungan juga keadaan dari teman-teman mahasiswanya kalau jauh rumahnya gitu. Jadi misalnya kan seharusnya di hari ini dibalikan, tapi karena keadaan cuaca tidak baik gitu kan mungkin besok juga nggak masalah, yang penting dikonfirmasi gitu. Oh gitu. Sangat worth it ya guys untuk kalian bisa sewa jas dan perlengkapan di ruang sarjana ini. Nah di sini juga kakak kayaknya nggak cuma sewa-sewa Iya, itu ada banyak. papan akrilik yang tadi Iya, ada di depan. benar. Itu tuh kisaran harganya kira-kira berapa tuh Kak? Kalau untuk papan akrilik ya, Iya. nah itu juga sebenarnya kita ada yang petak juga, ada yang bulat. Oh, gitu kan. paling buat aja. Iya, ada yang petak, ada yang bulat, ada yang hitam, ada yang putih juga. Nah, untuk ring harganya dari 130. 130. Iya. Untuk yang apa tuh Kak? Apa ini Banner kalau ya? Banner. banner yang Y itu berapa itu Kak? Kalau ya banner kita buka harga dari 120. Itu custom ya Kak? Iya, benar custom. Itu desainnya memang udah dari tim kakak, kita kayak tinggal bilang atau memang dari pelanggan customernya gitu. sendiri yang udah ngedesain? Kalau untuk desain tergantung juga. Jadi mereka bisa ambil desain yang udah mereka lihat untuk kita desainkan kembali, atau mereka yang mungkin dari teman kelompoknya ada yang pandai desain, mereka tinggal cetak aja juga boleh. Oh gitu.
gitu. Yang pasti beda harganya gitu. Kalau yang udah desain dari timnya sendiri tuh lebih murah gitu ya. Iya, kalau desain dari pelanggan biasanya tinggal cetak aja lebih murah. Oh ya, kan ini nggak cuma sewa menyewa doang, Iya, pasti benar. ada yang nempah juga itu. Benar. Kalau di sini tuh kita bisa nempah apa aja? Oke, kalau untuk produk yang bisa di custom gitu ya, Iya, iya banyak sih ya. Salah satunya mungkin selempang, terus ada gantungan kunci, terus mungkin ada PDH, baju kaos, gitu. Terus ada pin, mungkin juga ada slayer, gitu. Ada topi rimba juga. Pokoknya kebutuhan teman-teman lah, baik dari komunitasnya atau himpunannya atau mungkin badan eksekutifnya, gitu. Kita sediakan yang mungkin dari permintaannya dari mahasiswa itu sendiri. Itu dimulai dari harga berapa? Kalau untuk custom sebenarnya tergantung juga dengan jumlahnya. Jadi semakin banyak, harganya bisa semakin murah gitu. Sensitif sih pertanyaannya. Kira-kira tuh udah balik modal belum sama uang yang kakak keluarkan selama usaha ini di Bandung? Oke, kalau untuk balik modal sebenarnya nggak kepikiran juga akan balik modal. Kepikirannya itu untuk ngembangin usahanya lebih besar lagi. Lebih gede lagi. Iya, jadi walaupun ada keuntungan gitu kan, ya yang penting bisa hidup, bisa penuh lah kebutuhannya. Selebihnya keuntungannya dibesarin lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang balik modal, mungkin belum. Cuman dari dulunya nggak segini, tapi sekarang bisa segini gitu. Jadi kakak nggak terlalu matokin kayak kalau balik modal udah gitu, enggak ya kak. Jadi enggak. yang penting kayak walaupun udah balik modal kakak kayak terus menerus buat ngembangin outlet Ruang Sarjana itu lebih gede gitu ya kan. Benar, karena tujuannya bukan untuk itu gitu. Tujuannya biar bisa punya passive income gitu juga. Iya benar-benar. Kakak ini sebelum pertama ngebuka outlet Ruang Sarjana ini itu kakak dari motivasi atau inspirasi dari orang-orang, entah lihat dari mungkin sosial media atau misalnya dari kakak sendiri nih kayak lihat nih, ini kayaknya kalau aku buka usaha nyediain jas, kebaya gini kayaknya worth it nih gitu karena banyak wisudawan di Unimal gitu. Gimana kak? Kalau untuk latar belakangnya sendiri mungkin kemarin udah cerita juga ya. Iya, sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali untuk buat usaha yang berkaitan dengan produk perlengkapan untuk mahasiswa gitu. Malah kepikirannya malah untuk buka usaha itu laundry ataupun cafe gitu. Karena tahu kan untuk lingkungan Loksmawe sendiri khususnya di sekitar kampus B itu yang lebih banyak ya dibuka orang Apalagi ya. banyak anak kos ya Iya, kak, gitu. benar. Tapi sampai ke sini, sampai udah selesai dari ruang guru, malah kepikirannya karena kakak juga nggak bisa stay dalam waktu lama untuk branding usaha tertentu, jadi mikirnya cari usaha yang bisa ditinggal. Betul benar Gitu. Jadi kalau misalnya kafe mungkin kan bakalan stay di situ gitu kan, atau bakalan kalau laundry bakalan stay di situ. Jadi nyari usaha yang simple tapi tetap menghasilkan. Terus juga nggak banyak tenaga juga Iya, ya kan, kayak benar. orang kalau mau datang tinggal kita sewa, tinggal mau pilih yang mana tinggal kita Iya. antar atau mereka yang ambil gitu. Kalau misalnya kayak laundry mungkin banyak tenaga, Iya, terus juga harus ada orang yang benar-benar stay di outlet gitu. Ini yang Umay lihat ada bunga-bunga buket juga bisa ya? Bisa. Kalau untuk buket sekaligus kan kita juga untuk akriliknya juga kan, jadi teman-teman bisa langsung lihat sendiri atau pilih sendiri mau bunga yang seperti apa yang mau dicantumin di akriliknya ataupun di buketnya. Ini kira-kira kakak pernah nggak misalkan ada bazar gitu ikut penjualan di bazar itu atau emang cuma di toko aja? Kalau untuk belajar sendiri belum pernah. Tapi kalau waktu di PKKMB yang kemarin, iya, karena kan itu memang jualannya sekali diambil udah selesai gitu. Nah, tapi kalau untuk di Bajar mahasiswa sini kan rata-rata itu mereka custom gitu. Jadi nggak bisa untuk dibuka bazar, kecuali memang ada hal-hal yang kita jualkan kayak aksesoris mungkin kan. Tapi kakak rasa itu terlalu minim untuk diambil gitu. Anies kan udah ini kepoin Instagram Ruang Sarjana. Iya benar. Kakak nggak cuma nyewain jas kebaya untuk keperluan sidang atau wisuda kakak, tapi juga nyewain kayak sound system, Iya, lalu sidang, lalu Banyak banget apalagi guys. tuh pokoknya masih banyak tuh yang kakak sewain. Itu kakak terinspirasi dari mana bisa nyewain kayak gitu? Iya, kalau kan seperti kembali lagi kan, kalau di awal mungkin belum selengkap ini gitu kan, karena memang tujuannya untuk membesarkan gitu kan. Jadi ya tergantung permintaan gitu. Jadi kok kak ada ini nggak kak
belum ada di charter gitu. Jadi kalau ada rezeki dibeli gitu. Berarti dari saran-saran Iya, orang-orang benar. gitu, Permintaan. mahasiswa kayak kak ada ini kak, Iya. belum ada, terus kakak kembangin lagi Iya, jadinya benar. ada gitu. Jadi semakin banyak nih barang-barang yang tersedia di ruang sarjana ini sendiri. Iya benar. Jadi dari permintaan apalagi kita sediakan. Oh ya kak, ini kan mungkin teman-teman teman-teman semuanya nih bingung, mau tahu nih apa sih tips and trick jadi pengusaha muda kayak kakak gini nih, yang udah punya bisnis yang terbilang sukses gini kayak ruang sarjana gini. Ada nggak sih kak tips and trick dari kakak itu sendiri? Kalau untuk tips and triknya apa ya, masih bingung juga sih sebenarnya. Ya pasti yang paling utama kalau untuk bisnis mulai aja dulu sih. Jangan takut ya kak. Iya benar. Jangan takut untuk coba, jangan takut kayak modal itu nggak balik gitu. Benar. Terus yang kedua paling konsisten. Konsisten. Iya, karena kan kita pernah dengar ya, semua orang mungkin pernah jadi pemain gitu, tapi nggak semua orang bisa jadi pemenang. Betul. Benar Orang banget, bisa jadi pemain tapi belum tentu jadi pemenang. Iya, hanya orang yang konsisten gitu yang bakalan bisa jadi pemenang. Gitu. Berarti apa tadi yang pertama? Mulai aja dulu, jangan takut. Tetap kayak gak usah Jalanin mikirin aja dulu. balik modal nggak nih ya kalau aku buka ini, karena kita nggak akan pernah benar. tahu ya kak kalau kita belum coba. Karena Dan yang, rezeki juga udah ada yang Benar. ngatur. Rezeki juga udah ada yang penting niat kita ini gitu. Terus yang kedua tadi konsisten ya kak dalam melaksanakannya. down gitu kalau nggak ada yang nyewa. Kadang kan ada nih mungkin teman-teman atau dari kita sendiri kayak pingin bangun usaha, tapi karena dengar teman-teman kayak alah ngapain sih bangun usaha kayak gitu nggak laku atau apa gitu. Tapi kalau kita belum coba dan belum tahu ini worth it atau enggak, kita nggak bakal tahu. Maka itu kita coba yang kak, buktinya kayak ruang sarjana ini benar-benaran sukses alhamdulillah dan terkenal nih sama wisudawan yang ada di Loks Mare ini. Segini aja dulu nih bincang-bincang sama Kak Puspa. Untuk Kak Puspa terima kasih banyak Iya, sama-sama. udah mau bincang-bincang sama kami tim Excover, udah mau ngeluangin waktunya, udah mau ngasih kesempatan buat kami datang di outlet dan lihat outlet ruang sarjana ini sendiri. Makasih ya Kak Puspa. Mungkin segini aja dulu berbincang-bincang dan sharing-sharing bareng owner ruang sarjana. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Kami dari tim Excover pamit. Bye-bye. Nah, udah pada lihat kan apa-apa aja yang ada di ruang sarjana itu sendiri. Dan kita udah juga nih sharing session bareng owner di ruang sarjana. Nah, ini dia nih owner di ruang sarjana itu sendiri, Kak Puspa. Kak Puspa, sebelumnya makasih banyak nih udah ngasih kami kesempatan buat join dan buat datang nih ke outlet ruang sarjana itu sendiri. Makasih juga udah bincang-bincang mengenai semua segala hal tentang ruang sarjana itu sendiri. Makasih ya Kak Puspa, semoga ruang sarjana Kak Puspa ke depannya semakin sukses dan semakin lancar. Buat kalian wisudawan Unimal, langsung kalau misalnya ada keperluan tentang terkait wisudawan ataupun apapun itu di Unimal, langsung aja datang ke ruang sarjana yang ada di mana nih Kak? Iya, yang ada di depan stasiun Simpang Len dekat kampus Bukit Indah Unima. Oke, bye bye semua.